Assalamualaikum saudaraku, terima kasih sudah berkunjung ke channel ini. Neraka adalah tempat kembali yang paling buruk mungkin, tak ada seorang pun yang otaknya normal ingin memasukinya. Semuanya manusia pasti menginginkan surga karena di surga kita mendapatkan banyak nikmat, dan terdapat nikmat yang paling tinggi yaitu melihat langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat muslim yang beramal soleh, selalu taat akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan ganjaran berupa surga. Sedangkan mereka yang lalai, zalim, apalagi ingkar terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya akan mendapatkan ganjaran neraka. Hal ini tergambar jelas dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang enggan." Mendengarnya, para sahabat kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah mereka yang enggan itu?" Lalu, beliau menjawab, "Barang siapa yang menaatiku, niscaya ia akan masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh ia enggan masuk surga." Ternyata tidak semuanya umat Nabi Muhammad masuk surga. Ada sebagian dari mereka yang masuk neraka lantaran amal kebaikannya lebih sedikit daripada maksiatnya, sehingga mereka harus merasakan pedihnya siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala di neraka. Hal ini dijelaskan dalam kitab Al-Ushfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita di hadapan para sahabatnya, bahwa pada hari kiamat malaikat Jibril bertugas untuk berkeliling di neraka selama 40.000 tahun lamanya. Suatu ketika, malaikat Jibril itu sayup-sayup mendengar suara seseorang dari arah neraka. "Ya Hanan, ya Manan, ya Dzal Jalali wal Ikram." Malaikat Jibril merasa, munajat seperti itu tidak mungkin diucapkan kecuali oleh orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Artinya, itu adalah umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, malaikat Jibril menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersujud di kaki arsy. "Ya Tuhanku, saat aku mengelilingi neraka ku dengar suara seorang muslim sedang menyebut asmamu. Ia mengucapkan, 'Ya Hanan, ya Manan, ya Dzal Jalali wal Ikram.' Selama 40.000 tahun aku yakin, ia merupakan salah satu pengikut NabiMu, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam," kata Jibril dengan memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Tuhanku, Engkau mengetahui bagaimana persahabatanku dengan Muhammad, oleh karena itu, aku ingin sekali berbuat baik melalui kedudukan NabiMu itu, berilah kepadaku mandat untuk menyampaikan syafaat pertolongan," lanjut dia. Allah yang Maha Mengetahui kemudian memberikan mandat syafaat itu kepada makhluknya tersebut. "Pergilah kamu kepada Malik, sampaikan kepadanya bahwa aku telah mengeluarkan hambaku itu dan menyerahkannya kepadamu." Demikian firman Allah Ta'ala kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril lalu bergegas menuju malaikat Malik. "Wahai Malik, sesungguhnya Allah telah menyerahkan si Fulan kepadaku, jadi, keluarkanlah hamba Allah itu dari neraka," kata Jibril kepada malaikat Malik. Lantas, malaikat Malik masuk ke neraka dan mencari si Fulan yang dimaksud malaikat Jibril. Ia mencari si Fulan selama 1000 tahun lamanya, namun, pencarian tetap tidak berhasil. "Jibril, neraka telah mendengus panjang dan menggelegak. Besi sudah seperti batu dan manusia seperti besi. Aku tidak dapat menemukannya," kata malaikat Malik. Kemudian, malaikat Jibril kembali melapor kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersujud di kaki arsy. Ia berkata, "Tuhanku, pencarian Malik tidak berhasil, di mana kiranya posisi Fulan?" tanya malaikat Jibril. "Jibril, pergilah ke Malik, katakan kepadanya, Fulan ada di lembah ini, di dasar ini, di sudut ini, dan di sumur ini," jawab Allah memberi petunjuk. Malaikat Jibril kemudian pergi dan mengabarkan kepada malaikat Malik tentang petunjuk yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, malaikat Malik menuju tempat yang disebutkan malaikat Jibril. Akhirnya, malaikat Malik pun menemukan si Fulan dengan posisi terbalik, kepala di bawah, dan kaki di atas, sedang dikerubuti ular dan kalajengking serta terikat belenggu dan pasung. Melihat apa yang terjadi, malaikat Malik kemudian menarik si Fulan yang kondisinya sudah seperti arang. Malaikat Malik pun menggerakkan dan menarik Fulan sehingga ular dan kalajengking yang mengkerubuti tubuhnya jatuh. Malaikat Malik menggerakkan untuk kedua kalinya sehingga terlepaslah belenggu dan pasungnya. "Kau datang untuk menambahkan siksa atau menyelamatkanku?" tanya si Fulan yang sebelumnya menghadapkan wajahnya kepada malaikat Malik. "Aku tidak tahu, tetapi yang jelas Jibril menantimu," kata malaikat Malik. Malaikat Malik lantas memegang tangan si Fulan dan menyerahkannya kepada malaikat Jibril.
Jibril kemudian memegang tangannya dan mengajaknya menuju kaki Arsy. Setiap yang dilaluinya sepanjang perjalanan mengatakan, dia si Fulan, sudah tinggal di neraka jahanam selama 40.000 tahun. Ia bersama malaikat Jibril berdiri di kaki Arsy. Wahai hambaku, bukankah kalamku ada di hadapanmu? Bukankah aku telah mengutus Rasul kepadamu? Bukankah Rasulku telah memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, si Fulan pun menjawab, benar wahai Tuhanku, tetapi memang aku telah berlaku aniaya terhadap diriku sendiri. Aku mengakui dosaku, oleh karenanya, ampunilah aku dengan hak munajat yang kubaca selama 40.000 tahun, agar kau mengampuniku. Aku telah mengampunimu dan menyerahkanmu kepada Jibril. Aku telah membebaskanmu dari neraka berkat syafaatnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, malaikat Jibril membawa si Fulan ke surga, memandikannya dengan air kehidupan dan air Kautsar sehingga lenyaplah tanda-tanda penghuni neraka darinya. Malaikat Jibril setelah itu memasukkannya ke dalam surga, dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Muhammad, aku telah berbuat sesuatu di tempatmu syafaat pada umatmu ini, kata malaikat Jibril. Baik, wahai Jibril, ujar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kisah tentang malaikat Jibril yang memberikan syafaat kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, dan jangan lupa bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf bila terjadi kesalahan dalam pengucapan ataupun penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.